Saudaraku, Paulus memberitahukan dengan jelas kepada orang-orang Korintus apa artinya takut akan Tuhan. Paulus dengan menyatakan bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Maksudnya kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, bukan hanya Paulus itu mengerti arti kata takut akan Tuhan, tetapi Paulus dan teman-teman memang hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya mengerti takut akan Tuhan atau orang percaya itu harus takut akan Tuhan, tetapi memang Paulus dan teman-teman telah hidup takut akan Tuhan. Jadi pengertian takut akan Tuhan dipahami dan hidup takut akan Tuhan itu dipraktekkan, sehingga pengetahuan dan praktek yang menyatu itulah yang menjadi otoritas dan kekuatan dalam diri Paulus dan teman-teman untuk meyakinkan orang-orang Korintus bagaimana hidup takut akan Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti ingat apa bunyi mandat Tuhan berkenaan dengan mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tugas kita adalah mengajar orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan mengajarkan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, memberitahukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mengajar melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu tugasnya. Karena itu ketika Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, aku tahu apa artinya hidup takut akan Tuhan. Karena Paulus bukan hanya tahu arti hidup takut akan Tuhan, tetapi memang Paulus dan teman-temannya dan timnya, khususnya Paulus sendiri, memang telah melakoni hidup takut akan Tuhan. Nah, ketika hidup takut akan Tuhan itu telah diterapkan oleh Paulus, maka Paulus dapat mengajarkan hidup takut akan Tuhan itu kepada orang-orang Korintus. Nah, ketika Paulus mengungkapkan itu, Paulus sekaligus mengatakan Tuhan tahu betul bagaimana isi hati saya, bagaimana isi hati kami. Tuhan mengenal kami. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di dalam diri dan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti kalau kami memang hidup takut akan Dia. Oleh karena itu Paulus bukan berpura-pura atau bukan bersandiwara atau bukan berusaha mengangkat dan menaikkan dirinya di hadapan orang-orang Korintus. Memang prakteknya, kenyataannya, realitas hidup Paulus adalah hidup takut akan Tuhan. Jadi Paulus bukan bersandiwara atau bukan pura-pura, bukan sok-sokan. Memang pada dasarnya Paulus telah menerapkan, mempraktekkan hidup takut akan Tuhan. Karena itu Paulus berani menyatakan Tuhan tahu apakah saya benar-benar hidup takut akan Dia atau tidak. Karena Tuhan tahu isi pikiran dan hatiku, dan Tuhan mengerti bagaimana praktek hidupku. Lalu Paulus juga katakan, saya berharap kalian semua juga tahu bahwa kami memang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengatakan kami telah hidup takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha untuk meyakinkan kepada kalian bagaimana hidup takut akan Tuhan itu, dan apa nikmat dan maknanya hidup takut akan Tuhan itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Wah, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Memang ada ungkapan pepatah, kalau sampai seorang guru dan pengajar itu tidak melakukan apa yang diajarkan, maka akan membuahkan cibiran atau cemoohan dari orang lain. Karena itu ada kata-kata di dalam budaya kami, guru digugu lan ditiru, dicontoh dan diteladani. Itu posisi keberadaan seorang guru di mata murid-muridnya. Memang karena itulah kemudian Paulus mengatakan kami tahu apa arti hidup takut akan Tuhan. Kami telah melakukan menjalani hidup takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha untuk meyakinkan kepada kalian semuanya bagaimana hidup takut akan Tuhan itu. Apa arti dan makna hidup takut akan Tuhan itu dalam kehidupan setiap orang percaya.
Kiranya apa yang telah menjadi keteladanan Paulus ini sekaligus juga menjadi keteladanan bagi kita semuanya, bahwa tugas kita adalah mengajar setiap orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengajarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Amin.